Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kegiatan kali ini kita akan mempelajari mengenai Google Docs. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Erin Novega Aisyah. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Wonosobo. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata Google. Google itu apa? Kalian pasti sudah tidak asing. Google itu adalah alat pencarian ya. Bisa mencari apapun, gambar, video, dokumen, file-file. Dan kalau misalnya Google Docs itu adalah fitur dari Google yang khusus untuk membuat dokumen seperti layaknya di Microsoft Word. Kalian juga pasti sudah tidak asing dengan Microsoft Word. Kalian sering kalau menulis, membuat cerita atau membuat tugas itu menggunakan Microsoft Word. Dan ini adalah versi punya Google-nya. Karena kalian sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Word, so kita akan mempelajari mengenai Google Docs. Kalau misalnya di Microsoft Word itu cara menge-save itu biasanya secara offline. Tentu kita harus rajin menyimpan dokumen supaya semua yang kita ketik tersimpan kan. Tapi kalau misalnya Google Docs itu kita ngetik di sana itu otomatis langsung kesimpan. Jadi kita nggak usah yang namanya khawatir tadi sudah disimpan apa tidak, kayak gitu, tidak menyebabkan kepanikan. Untuk presentasi hari ini kita akan membahas mengenai what is Google Docs, keunggulan Google Docs, and cara penggunaannya dan cara penggunaannya. Kita mulai dari perkenalannya dulu. What is Google Docs? Google Docs adalah layanan pengolah kata gratis yang disediakan oleh Google dalam bentuk Office Suite. Kita dapat membuat, mengedit, membagikan dokumen untuk diakses di mana saja, kapan saja, pakai apapun, boleh pakai laptop ataupun pakai HP. Jadi Google Docs itu adalah fitur pertama yang berinovasi untuk mengedit dokumen bersama secara online. Ini dalam artian bersama itu bisa kolaborasi dengan orang, bisa berkolaborasi dengan teman, kalau kita saat mengerjakan tugas bersama. Untuk keunggulan dari Google Docs sendiri, itu adalah Google Docs memiliki fungsi simpan otomatis. Saat kita menyimpan atau membuat perubahan apapun terhadap dokumen yang kita buat, maka semua akan otomatis tersimpan. Jadi kita tidak perlu menyimpan dokumen secara manual dan tidak perlu khawatir file tidak tersimpan saat komputer tiba-tiba mati, karena sudah langsung otomatis tersimpan. Kita bisa membuka dokumen yang kita buat melalui Google Drive. Jadi langsung kesimpan di Google Drive. Google Drive itu berarti juga layanan dari Google sendiri ya. Jadi untuk menyimpan file yang kalian ingin simpan, misalnya kalau di komputer kalian itu penuh, penyimpanannya bisa melalui Google Drive. Nah, untuk dokumen ini yang sudah kalian buat dari Google Docs itu juga masuk ke dalam Google Drive. Google Drive itu cara pengolahannya juga sama, harus mempunyai alamat Gmail, Google Mail. Jadi saya yakin hampir semuanya, bahkan semuanya mungkin ya, sudah memiliki akun Google-nya masing-masing. Selanjutnya, membuat dokumen di Google Docs dapat mengundang pihak lain untuk kolaborasi. Hal ini mempermudah kita untuk membuat kerja tim menyelesaikan suatu dokumen atau mengajak siswa kolaborasi menyelesaikan tugas kelas. Jadi kalau misalnya kalian ada tugas kelas, kalian bisa berkoordinasi dengan temannya melalui Google Docs. Jadi laporannya gitu, coba ini dicek kayak gitu. Jadi itu namanya kolaborasi, langsung bisa diedit tanpa kalian kalau misalnya menggunakan Microsoft Word itu kan harus disimpan terus di share dulu
itu terus nanti temannya dapat, nanti disimpannya manual terus dikirim lagi. Kalau ini nggak perlu ada aktivitas saling mengirim, jadi dia udah bisa langsung mengakses Google Docs itu tersebut. Di Google Docs juga terdapat fungsi bagi pihak lain untuk mengomentari dokumen yang kita buat. Hal ini bisa dimanfaatkan juga untuk meminta masukan dari teman atau rekan kerja terhadap dokumen yang kita buat. Jadi bisa dikomentari tanpa mengedit, jadi cuman tinggal ditambahin kayak ada bubble kecil gitu. Ini kurang ini, harusnya seperti ini lah itu. Fungsi dari komentar. Keunggulan Google Docs selanjutnya adalah adanya fitur di mana kita dapat melihat kembali isi dari data sebelumnya. Sehingga apabila kita mengedit isi dokumen dan merasa lebih menyukai isi yang sebelumnya, coba gunakan fitur ini. Secara otomatis isi data akan kembali ke waktu yang dipilih. Jadi ada historinya. Fitur ini juga dapat memperlihatkan histori kapan saja data ini diedit. Jadi kira-kira hari ini ngedit jam segini lah, itu bisa dilihat. Jadi bisa kita lihat lagi. Kelebihan selanjutnya mengenai Google Docs adalah kita bisa mengubah file PDF menjadi Word dengan mudah. Tinggal di-upload aja. Mengunggah file PDF yang ingin diubah ke Google Docs, kemudian klik file, lalu pilih download as Microsoft Word atau DOCX. Setelah itu kita sudah bisa mengedit dokumen tersebut. Oke, masih banyak kecanggihan lain dari Google Docs saat membuat dokumen. Semuanya akan terungkap dengan praktek membuat dokumen pada Google Docs berikut. Untuk mengakses Google Docs, bisa membuka Google Drive dulu dan klik New, lalu pilih Google Docs. Ataupun buka situs Google Docs melalui Google. Misalnya kita buka dulu tuh websitenya Google, google.com, terus kita cari Google Docs. Terus selanjutnya nanti kita pilih yang ada websitenya itu alamatnya docs.google.com yang paling atas sendiri. Lalu tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita tinggal memilih mau membuat dengan dokumen yang baru, jadi yang kosong, atau sudah ada template-nya. Template di sini contohnya sebelahnya itu ada CV, terus surat, project proposal atau brosur, itu ada template gratisnya. Tapi kalau ingin membuka dokumen baru, berarti kita pilih yang blank, yang sudah dipundari gitu. Oke, nanti langsung muncul halamannya kosong, tapi karena ini sudah saya tulisi, I will always love you, kalian bisa, ya intinya sudah ditulis ya. Dan kalian dapat mulai mengetik dokumen yang kamu inginkan. Jangan lupa juga memberi judul dokumen pada kolom yang sudah saya lingkari dengan hijau itu, untitled document. Nah, itu untuk nulis judulnya, biar nggak lupa, biar kalian kalau mau mencari ketika sudah di-save, kalian mau mencari dokumennya lebih mudah. Oke, fitur-fitur hampir mirip dengan Microsoft Word. Jadi kalau kalian sudah sangat tidak asing dengan Microsoft Word, itu fiturnya hampir mirip dengan Microsoft Word. Cuman kalau Google Docs itu kan banyak keunggulannya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Memanfaatkan fitur Explore atau pelajari untuk mencari dokumen atau gambar menggunakan mesin pencarian di Google langsung tanpa membuka websitenya. Jadi langsung bisa di Google Docs-nya. Seperti contohnya, kita lihat kan Windows-nya, kita tinggal pilih menu Insert di atas, itu, terus ada image atau gambar, lalu kalian tinggal pilih, boleh upload dari komputer kalian ataupun search the web dari Google-nya langsung. Contoh
tampilannya seperti ini ya. Yang di pojok ini ada Google, yang ada Google Images-nya. Nah, situ kan ada kotak yang search for images. Yang saya pundari itu, kalian tinggal cari mau gambar yang kalian masukkan tuh, yang kalian cari tuh apa. Misalnya contohnya di bawah sini saya ngetiknya gajah. Nanti ya yang akan keluar adalah gambar-gambar gajah. Juga berlaku untuk gambar-gambar yang lainnya ya. Kalau ingin mencari gambar bunga, ya udah ketik bunga. Memanfaatkan fitur voice typing atau dikte. Fitur ini fungsinya untuk memanfaatkan fitur canggih di Google Docs, yaitu memanfaatkan pengetikan otomatis. Kita hanya tinggal rekam suara, maka suara kita akan berubah menjadi teks secara otomatis. Keren ya? Semua ucapan kita saat merekam akan menjadi tulisan. Ini mempermudah kita saat ada ide untuk menulis tapi sedang malas mengetik. Itu biasanya saya juga termasuk seperti itu. Jadi lebih suka lebih suka uh, ngomong daripada ngetik. Maka gunakan fitur voice typing. Ini uh, saat itu juga. Jadi silahkan klik rekam dan bicaralah, biarkan Google yang membantu mengetikkan suara kita. Caranya gimana? Klik menu alat atau tools dan pilih voice typing atau dikte. Khusus yang menggunakan akun belajar saat membuka Google Docs-nya, maka untuk memunculkan fitur voice typing ini dimulai dari klik tool, lalu pilih terjemahkan dokumen, lalu pilih bahasa, lalu akan terbuka salinan baru. Maka pada salinan baru itulah di bagian toolnya akan muncul fitur voice typing atau dikte. Nih, sebagai contohnya, di sini kan udah diklik tadi, terus muncul tuh ada gambar mikrofon di sisi kanan, sisi kiri. Nah, di situ kan ada coba ganti bahasanya dulu dengan bahasa ucapan kita, misal bahasa Indonesia. Kalau di sini kan bahasa Inggris ya, English atau UK, Inggrisnya UK. Kita rubah dulu menjadi bahasa Indonesia, lalu ketika kalian ingin memulai mengetik, itu tinggal diklik aja, dipencet itu gambar mikrofonnya, lalu bicaralah, maka semua ucapan kita akan otomatis diketik oleh Google. Dan segera hentikan rekaman jika pengetikan dirasa sudah cukup. Jadi dipencet lagi itu mikrofonnya kalau kita sudah selesai berbicara. Nah, ini juga sama ya. Ini tadi penjelasan saya. Jadi untuk memulai mengetik, klik tanda mikrofon, lalu bicaralah, maka semua ucapan kita akan otomatis diketik oleh Google. Jod, memanfaatkan fitur bagikan dokumen untuk kerja kolaboratif. Lah, tadi itu tuh yang saya sampaikan. Secara kolaborasi dengan teman. Kalau kalian ada tugas bersama teman, itu bisa kerjanya bareng tanpa harus disimpan dulu, terus dikirim, terus nanti temennya ngetik lagi, terus disimpan, terus dikirim. Itu kan repot. Tapi kalau ini hanya menggunakan satu link, itu langsung bisa ngedit tanpa kita harus perlu mengirim-ngirim. Jadi kalau udah punya linknya, kita bebas mengedit apapun yang sudah di-share. Caranya, itu setelah dokumen siap dibagikan, klik share yang di bagian pojok kanan, atau bagikan kalau dalam bahasa Indonesia, dan setting semua yang melihat link bisa mengakses dan posisikan sebagai editor. Jadi kalau misalnya yang bisa ngedit itu yang hanya kita bagi linknya. Jadi hati-hati kalau kalian ingin membagikan link tentang kerjaan kalian kepada orang lain. Nah, kalau itu kan udah setelah itu disalin aja, salin linknya, dan bagikan link kepada teman kerja kita. Seperti itu. Oke, I think that's all untuk penjelasannya. Jika ada yang mau ditambahin atau mau ditanyakan, silakan kalian berdiskusi dengan saya lewat virtual meeting yang sudah disediakan.
Selanjutnya itu ada tugas untuk kalian membuat deskripsi dari hasil poster yang sudah kalian buat. Jadi kemarin saat KTS itu kan kalian diajarkan untuk pengoperasian Canva. Nah, itu kan membuat flyer ataupun poster. Nah, di sini tugas kalian menggunakan Google Docs ini, kalian membuat deskripsinya dari hasil poster yang sudah kalian buat. Misalnya kan tadi kemarin temanya tentang corona itu ya, tetap berkreasi walaupun dihantam pandemi. Jadi kalian tinggal mendeskripsikan itu gambarnya seperti apa. Jadi maksud dari poster ini adalah supaya orang atau mengajak orang untuk tetap bersemangat dalam mencari ilmu walaupun ada pandemi misalnya seperti itu. Nah, itu tugas kalian. Tugas kalian berarti nanti jangan lupa yang posternya itu dicetak, ini juga sama, dicetak juga. Untuk kertasnya boleh menggunakan kertas A4 atau F4. Terus jenis kertasnya boleh terserah, boleh poster atau foto atau HVS biasa. Itu saya serahkan kembali ke kalian. Dan nanti tugas ini dan tugas posternya itu kalian pamerkan di bazar hari Kamis. Hari Kamis besok berarti ya. Oke. Kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya atau ke wali kelas masing-masing. I think that's all dari presentasi saya. Semoga membantu, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.